Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Wayahkia, Sobat Mang Oka yang berakal dan berakhlak. Hari ini Mang Oka kedatangan tamu waktu teman SMA nih, teman saya yang pinter, humoris, dan ternyata sekarang udah internasional level ya ininya. Kumaha Kang Asep, apa kabar? Alhamdulillah. Kang Asep, Sehat, Kang. Pokoknya mah alhamdulillah, aman lah jeung Kang Oka mah. alhamdulillah. Kang Asep, saya tuh terkejut ternyata Kang Asep tuh lelaki yang melahirkan ya. Nanti cerita ya kenapa bisa disebut lelaki yang melahirkan. Dan juga 100 orang yang apa termasuk 100 orang eh, eh, berpengaruh ya di dunia pendidikan ya. Kurang lebih kayak gitu kan. Iya, kira-kira gitulah. Hebat lah pokoknya Kang Asep. Nah, Kang Asep kan kita ketemu di SMA nih ya. Bisa ceritain nggak dulu Hmm. pendidikannya SD, SMP, SMA-nya di mana? Kalau saya SD SMP-nya di seputar Sarijadi, Kang Hmm. Oka ya. Jadi memang saya lahir tuh di sekitar Sarijadi sebelum kompleks Sarijadi hadir, itu Hmm. saya sudah lahir gitu kan Oh, ya. Jadi jadi bukan orang ya Perumnas memang ya? ya orang Perumnas lah, tapi saya bukan pendatangnya kan. Hmm. Perumnas itu pendatang ya. Kalau Hmm. saya mah pituin asli gitu ya. Oh. Bandung Utara Geger Kalong gitu ya kalau dulu mah gitu kan. Kalau sekarang namanya Sarijadi gitu. Hmm. Gitu kan. Jadi seputar Sarijadi situ aja sekolahnya. SD-nya Cijerokaso, SMP-nya karena waktu itu di Sarijadi baru ada SMP baru gitu ya, Hmm. namanya SMP 26 gitu. Jadi saya Hmm. sama orang tua pokoknya mah nggak usah yang jauh-jauh lah, yang sekolah yang deket-deket aja gitu kan. Bahkan ke SMA 2 aja itu teh rada lumayan, ngapain cina jauh-jauh dah kan. Waktu itu juga ada SMA 15 sebelah gitu ya. Cuma saya Oh. berpikir udahlah nyobain yang rada jauh dikit gitu ya. Karena Oh kebayang gitu. dong Kang Agus, saya kalau misalnya SMP-nya di Sarijadi gitu kan ya. SD-nya Sarijadi, kemudian SMA-nya 15, kemudian waktu itu kan saya sekolah perguruan tingginya tiba-tiba dapatnya Politeknik gitu kan ya. Hmm. Politeknik Politeknik ITB itu kan di Ciwaruga. Jadi kebayanglah Kang Agus jadi satu kecamatan tuh sekolahnya gitu ya. Gitu kira-kira. Oh gitu. Gitu, Oh Kang Agus. I see. Padahal baru mau nanyain kenapa nggak SMA 3? Kalau mau SMA 3 ya udah jauh ya. Karena Kang Asep tuh pintar dan Enggak, itu berarti pintar lebih bisa. fileletiknya Kang Asep. Pintar dari kecil ya? Ari pinter mah lebih pinter Kang Oka. Enggak Saya mah lah. cuma kebetulan saja kalau itu nggak bodoh-bodoh amat gitu lah. Gitu aja menurut dikaruniai waktu sekolah bisa bisa mengikuti pelajaran itu aja sih Kang. Terus habis SMA masuk ke Politeknik Ciwaruga itu bukan Politeknik Swiss ya, beda ya? Bukan, Politeknik Ciwaruga itu Politeknik ITB, Hmm. di mana di sana kan banyak program. Saya ngambilnya teknik kimia Kang, gitu kan Hmm. ya. Karena ya hanya karena cuma kepedean aja gitu ya, kepedean karena di antara itu nilai kimia saya bagus gitu ya kira-kira Hmm. gitu kan. Begitu saya maunya wah gaya teknik kimia ITB gitu. Hmm. ITB waktu itu nggak dapet gitu kan ya. Jadi maunya Gajah Ganesha tiba-tiba jadinya Gajah Gajah Ciwaruga gitu kan kira-kira gitu. Oh. Tapi kenapa Gitu. tiba-tiba ke ekonomi? Dari kimia ke Nah, ekonomi? saya ke ekonomi itu karena setelah lulus sekolah 93, saya kan harusnya kan terbang gitu kan ya. Terbang itu artinya bekerja di industri ya. Karena Hmm. teknik kimia itu kacang goreng ya. Lulusan politeknik itu kacang goreng lah. Hmm. Jadi entah itu di industrinya, di
apa ya, di Krakatau Steel, kemudian di Hmm. Chandra Asri, teman-teman saya itu daerah sana semua. Jadi Hmm. kita masuknya pokoknya kalau nggak Pulau Gadung, kemudian daerah Cilegon gitu, Hmm. Cilegon Jakarta gitu. Nah tapi waktu itu setiap kali saya mendapatkan mau kuliah, mau sekolah, mau itu, mau kerja, orang rumah mengatakan cobalah tolong dulu di rumah dulu gitu. Karena kebetulan saya kan punya ayah keluarga kita punya toko kecil gitu kan ya. Hmm. Dan saat itu kita waktu itu baru pinjam mobil, kemudian tiba-tiba harus dioperasikan dan lain-lain, ya harus dioperasikan. Kemudian ya sudah ya, saya sempat waktu itu 3 bulan Kang Agus mengoperasikan mobil ya, jadi gaya lah, jadi driver gitu kan. Jadi ya lumayan lah ngerasain jadi driver, jadi ngerasain bahwa hidup menjadi driver itu seperti apa, di mana waktu itu kita kalau misalnya kerja di tempat lain itu minimal ya 500.000 tahun 94 dapat gitu kan ya. Gitu. Bahkan sempat saya mau 93, kemudian 94 ayah saya agak sedikit sakit, kemudian ya pingin ke Mekah, ya sudah ayah saya berangkat sama orang tua ke haji dan saya menunggu toko itu gitu kan. Jadi perjalanannya cukup panjang, kemudian saya sempat diterima di beberapa perusahaan, tetapi ya tadi kondisinya tidak memungkinkan saya untuk pindah dari Bandung gitu Kang Agus. Bahkan terakhir itu sempat mau di PLN ya, tapi PLN-nya harus ke sana tuh, ke mana, ke tempat Kang Agus sekarang di Muara Enim gitu kan ya. Gitu. Kemudian terakhir saya mau terbang ke Jepang. Kalau nggak salah waktu itu kontrak berapa tahun, tapi ke Jepang 6 bulan waktu itu. Jadi karena orang chemical engineering waktu itu kan cukup bagus gitu kan ya. Jadi diterima di satu perusahaan yang memang waktu itu perusahaan keramik yang memang keramik mahal lah di Indonesia, itu keramik yang sangat mahal. Kalau Kang Agus pergi ke beberapa toko itu supermarket yang mewah tuh Metro, ada satu sudut keramik yang mahal. Nah itu saya waktu itu mau jadi di pabrik itu gitu. Tapi di situ kita memutuskan tahun 95 itu, kata orang tua saya, ya udahlah kamu sekolah aja gitu kan, karena memang saya mau sekolah. Nah sekolahnya juga aneh gitu kan ya, karena memang tadinya kan kalau misalnya sekolah di teknik kimia lagi di ITB kan tidak, waktu itu tidak menerima walaupun dari Politeknik ITB sekalipun gitu kan. Jadi harus ke ITS Surabaya. Nah, karena harus ke ITS Surabaya, ya lagi-lagi ya, kalau menjauhi Bandung tuh rasanya gimana gitu ya. Kebetulan Kang Agus saya sendirian di rumah kalau dari mama, jadi memang anak semata wayang merenya gitu kan. Nah itu jadi Semata wayang kulit nah, ya, habis ada itu wayang golek mah dua. betul, semata wayang kulit. Nah setelah itu maka saya putuskan, alhamdulillah di Unpad waktu itu punya program kelas malam di ekonomi gitu kan. Nah, saya masuk ke sana, diterima, alhamdulillah tahun 95 bareng-bareng teman-teman. Itu extension apa Ya dari satu awal lagi? ekstensi Kang. Ya, ekstensi kelas malam. Jadi waktu itu tahun 95 masuk itu kita ngobrolnya di BAI karena cuma 2 semester itu cuma 24 SKS ya. Jadi 12 SKS per semester gitu kan. Nah, jadi 1 tahun di BAI kata kita, habis itu pas begitu setelah 1 tahun kita kejarlah ketertinggalannya. Jadi ya alhamdulillah dalam 2 tahun setengah waktu itu, hampir ya 2 tahun setengah lah mungkinnya. Jadi tahun 98 akhir itu saya lulus, alhamdulillah. Nah
gitu. Jadi setelah itu saya bertemu sama dosen senior di sana, kebetulan sekretaris prodinya Prof. Erni. Beliau bilang, Kang Asep kira-kira mau nggak menemanin saya gitu kan ya. Saya bilang ya saya langsung aja salaman gitu kan. Oke Bu, saya ikut ibu aja gitu. Walaupun ibunya juga kaget gitu ya, kenapa kok mau gitu. Ya saya bilang karena memang saya memang harus stay di Bandung gitu, itu aja. Karena nah ya alhamdulillah jadinya gini sekarang sampai hari ini saya D3 gitu kan ya. Alhamdulillah sudah bisa S3 jadi D3, S1, S2, S3. Jadi sekolah mah alhamdulillah Kang Agus tos tamat gitu kan. Mau biasa di sekolah gitu. Gitu. Kalau hanya Samsung yang punya S4 sampai S21 kan gitu. Ini berkah apa ya, berbakti sama orang tua kayaknya ya. Ya mungkin saya selalu ingat pesan guru-guru saya gitu kan ya, bahwa mungkin kita hidup ini kan cuma sebentar gitu kan ya. Kalau mengecewakan orang tua walaupun uangnya banyak katanya rada kurang berkah gitu kan. Karena kalau udah keberkahan itu kan agak susah gitu kan ya, susah dibuat. Kalau orang kita kan sekarang harus tangible, mana gitu ya, keberkahan itu nggak ada gitu kan. Tapi ya alhamdulillah Kang Agus, saya dulu misalnya mau kerja, salah satunya mau kerja di mau join training ya di perusahaan yang memang kumpulan Swiss Germany, dan saya yakin waktu itu udah hampir diterima lah gitu kan ya. Tapi dan itu kita trainingnya selama 2 tahun, kalau 2 tahun bagus akan disekolahin S2 ke Jerman gitu. Waktu itu ya, waktu teknik kimia. Saya ya merawat aja gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa juga ke Jerman gitu ya. Saya itu bisa S2 juga ke Jerman Jepang. Gitu. Jadi Jerman ke S2-nya di Jerman enggak? Saya S2 di Jerman kan. Jadi alhamdulillah, jadi waktu setelah ekstensi itu 1 tahun saya membantu guru besar gitu kan, membantu Prof. Erni, kemudian membantu guru besar yang lain untuk belajar gitu kan ya. Kemudian diterbangkan malah sama Fakultas Ekonomi ke Jerman gitu. Itu Ya tahun alhamdulillah berapa? Kang Agus. Saya ke Jerman tuh tahun 2000. Jadi Maret akhir tuh saya di Jerman. Ya. Tahun 2000 berapa? Jadi awal April tahun 2000. Oh, 2000. Oke. Udah ke Ya Jerman. Sampai 22 tahun tahun yang lalu ya. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2002. Jadi akhir Oktober saya pulang ke Bandung. Jadi 2,5 tahun lah di sana. Alhamdulillah ya, ngerasain ya. Ihli bedih emang bisa lah Kang Agus. Itu apa namanya, ngambil jurusan apa? Nah itu ngambil jurusannya koperasi untuk negara berkembang. Jadi kita ngobrolnya bagaimana pengembangan koperasi dengan negara-negara berkembang. Jadi saya waktu itu angkatan ke-10 gitu kan ya. Jadi saya itu teman-temannya orang China, kemudian orang Ukraina yang sekarang lagi konflik gitu kan ya. Kemudian Tanzania, kemudian Ghana, Mongolia juga ada gitu. Jadi memang itu dikhususkan, Bulgaria juga ada, dikhususkan program itu untuk bagaimana mengembangkan koperasi atau ekonomi kerjasama gitu kan ya. Karena memang di sana itu belajarnya memang bagaimana ya ada kebijakan pertanian gitu kan ya. Kemudian hukum seperti apa gitu kan ya. Jadi saya ngerasain lah hidup bagaimana hidup di negara yang memang sekolah itu gratis gitu Kang Agus. Gitu. Makanya saya agak kurang serk kalau kita bicara
sekolah teh kena bayar awis gitu kira-kira. Gitu. Terus S3-nya di Jerman juga atau di tempat lain? Saya S3-nya karena waktu pulang itu tadinya saya mau balik lagi ke Jerman gitu ya, tahun 2022 itu saya mau balik lagi ke Jerman. Tetapi ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan gitu kan ya. Nah, habis itu terus ya saya ditantang lah sama orang tua, sama semua pihak, jangan dulu S3 gitu ya. Visanya harus menikah gitu. Jadi saya tertantang. Jadi dalam 2 tahun itu saya mencoba untuk refleksi gitu kan ya. Kedah nikah murid Kang Agus gitu ya kira-kira. Ya alhamdulillah 2004 menikah, dan ketika mau menikah, ayah saya yang selalu menguatkan saya dalam perjuangan hidup gitu kan ya, di samping ibu saya, ayah saya meninggal gitu kan ya. Nah maka setelah itu kami putuskan pokoknya tidak pergi kemana-mana gitu kan ya. Jadi kemudian saya ngobrol dengan senior, ya udahlah, saya sekolahnya di IPB Kang Agus. Kebetulan IPB itu punya program doktor yang memang untuk bisnis gitu ya. Karena senior saya bilang kalau di Unpad lagi nanti inbreeding katanya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ada mungkin aspek sosiologi, aspek psikologi yang mungkin tidak juga kurang ini gitu kan ya. Dan juga mungkin inbreeding tadi. Jadi bukan masalah ilmu kan kalau sekolah itu, tapi bagaimana pergaulan dan komunikasi. Ya alhamdulillah jaringan ya. saya kan waktu itu saat sekolah pun ya jaringan. Kebetulan saya kan waktu tahun 2009 itu nemenin Pak Renat Kasali gitu kan ya. Jadi tukang ketiknya Pak Renat lah gitu kan ya. Untuk ngobrol itu yang kewirausahaan gitu. Itu Kang Agus. Masya Allah ya, luar biasa ya Kang Asep ya. Nah ini ya, Kang Asep kan, bisa disebut dijuluki lelaki yang melahirkan, itu gimana ceritanya Kang Asep? Ya itu mah kan Kang Agus, saya dengan kebetulan kan waktu itu Bank Mandiri itu punya program namanya Wirausaha Muda Mandiri gitu kan. Kebetulan juga saya ikut bareng menulis dengan Prof. Renat tentang modul kewirausahaan gitu. Jadi saya dipercaya untuk pegang jabar dari Unpad gitu kan ya, untuk bikin seleksi wirausaha muda mandiri. Nah kebetulan waktu itu tahun 2014 kalau tidak salah, 2014-2015 itu salah satu peserta itu adalah penulis ya. Jadi penulis yang memang dia bikin tulisan, jadi bikin tulisan orang, atau yang dia bisa membuat tulisan itu jadi lebih bagus gitu ya. Atau misalnya Kang Agus mau bikin bukunya udah bagus, nanti dia poles sedikit, habis itu langsung dicetak gitu kan ya. Editor kayak gitu ya. Ya semacam editor, tapi dia langsung bertemu dengan percetakan segala macam. Dia bikin namanya Indiscript gitu kan. Nah namanya Teh Indari. Waktu itu dia waktu ikutan wirausaha muda mandiri, posisi keuangannya dia itu cukup kurang bagus gitu ya. Kurang bagus karena awalnya dia jualannya itu jadi satu tulisan, habis itu dibuat, dijual, dicetak, kan langsung uangnya besar gitu kan ya. Tapi di tahun itu dia dibikin kayak royalti gitu. Jadi nah karena royalti kan tergantung penjualannya. Nah waktu itu turun, tapi kita semua dewan juri paham bahwa itu akan menjadi bagus gitu di masa depan.
Nah, waktu itu di Jakarta menang juara kedua. Nah, mungkin dia terinspirasi gitu kan ya. Saya dianggap gitu kan bisa melahirkan wirausaha baru gitu. Itu aja sih Kang. Jadi melahirkan para pengusaha. Ya alhamdulillah sih sebetulnya. Jadi saya jadi bidan meren Kang, tapi di bidang calon pengusaha baru gitu. Siap. Itu Kang Asep juga gimana ceritanya bisa masuk 100 Leaders in Education itu? Jadi ini kan jaringan sosmed gitu kan ya. Karena track record saya di LinkedIn, kemudian di sosmed di Facebook, kemudian IG gitu kan ya. Mereka melihat bahwa track record saya itu di pengembangan UMKM cukup dihargai lah gitu kan ya. Itu sebetulnya kan. Jadi ini adalah sebetulnya penghargaan buat teman-teman yang mencoba melahirkan UMKM baru, wirausaha baru gitu kan ya. Sebetulnya bukan buat saya ya. Ini adalah buat bangsa Indonesia yang saya selalu bilang guru saya itu kan Pak Hermawan Kartajaya juga guru saya, kemudian Pak Renat Kasali yang membuat kelas kewirausahaan itu menjadi hidup gitu kan ya. Bayangkan Kang Agus kalau tahun 2009 itu waktu itu kalau ditanya calon lulusan gitu ya mau apa Anda pasti ya mau kerja di BUMN, mau kerja di instansi yang mentereng gitu kan ya waktu itu. Tapi alhamdulillah seiring dengan waktu ada juga sekarang yang mau jadi pengusaha dan memang kita meyakini bahwa menjadi pengusaha itu menjadi sebuah alternatif karir kan. Nah sekarang kan alhamdulillah Kang Agus. Jadi penghargaan itu buat bangsa Indonesia yang berhasil ya menjadikan sebuah produk pendidikan itu tidak lagi harus melulu jadi pegawai gitu. Nah, gitu kan ya. Kan kalau dulu mah kamu jadi pengusaha tuh rasanya mungkin ya sampingan mungkin ya gitu kan. Malah nggak perlu sekolah gitu kayaknya tuh, malah putus sekolah jadi wirausaha gitu ya. Ya betul ya Kang Agus. Jadi ngapain kamu sekolah tinggi gitu kan ya. Kan nanti akhirnya juga jadi dagang gitu kan ya. Gitu kira-kira ya. Bahkan ya ini pengalaman di rumah aja gitu kan ya. Waktu saya mau sekolah S2 saja orang tua saya sangat mendukung gitu kan ya. Mama gitu kan ya, apalagi ayah saya sangat mendukung, tapi di sebelah kiri kanan tuh bilang kamu hidup di sini juga udah cukup, katanya ngapain kamu sekolah jauh-jauh gitu kan ya. Toh nanti juga ini buat siapa kan gitu. Nah ini kita sekarang kan berhasil dipatahkan bahwa menjadi pengusaha itu juga perlu sekolah gitu. Itu sih Kang. Ya. Ini Kang ya, Asep alhamdulillah kan jadi ini ya terkait sama pemerintah juga sebenarnya kalau saya di Kementerian Keuangan tuh istilahnya tuh ada insentif ya buat UMKM ini. Sebenarnya kalau Pak Kang Asep kan sebagai pelaku ya itu kerasa atau enggak sih dukungan pemerintah itu? Kan kita ada UMI, ada kredit program dan lain sebagainya. Ya kalau kita ngomong kerasa dan tidak terasa kan sebetulnya semua dukungan pemerintah itu baik gitu kan ya. Karena saya juga kan kadang-kadang diminta untuk sebagai bagaimana regulasi yang baik gitu kan ya. Bahkan kan saya 2019 aja setelah ke Dubai gitu kan, kemudian sebelumnya kan saya pergi ke New York gitu kan untuk mengikut dengan Pak Hermawan itu bicara ya melihat deklarasi bagaimana UMKM itu penting di dunia gitu kan ya, terutama UMKM perempuan kan gitu. Nah bicara pemerintah misalnya keringanan pajak sekarang kan lagi bagus gitu kan ya.
Bayangkan aja dulu tuh orang mikir, aduh gimana nih pajak, orang pajak itu pokoknya mah juru tagih lah gitu kira-kira. Tapi sekarang kan relatif Kang, jadi pajak juga bagus. Kemudian kalau masalah kredit kan, ya sebetulnya masyarakat itu kredit itu penting nggak penting kan sebetulnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita bicara dengan almarhum Bob Sadino, kamu mau punya uang sebesar apapun gitu kan ya, kalau nggak punya kemauan untuk usaha ya nggak ada artinya gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kredit ini jadi stimulus kan, makanya saya sih selalu mengingatkan kepada kita semua bahwa pinjam uang itu harus menjadi stimulus, bukan menjadi apa ya, menjadi kita jadi konsumsinya lebih gitu kan. Gitu kan. Jadi untuk produktif ya. Kenapa? Karena ya dong, nggak ada kalau misalnya ngobrol, makanya kan di beberapa tempat kredit itu kan tidak bermanfaat. Ya, kenapa? Karena tadi kreditnya tutup lubang, gali lubang itu kan, gitu kan, jadi susah, gitu kan. Karena kalau kredit untuk produktif itu kan memang bagus, gitu kan ya, gitu. Kata keluarga kita waktu itu ya, kalau nggak kredit itu kita tidak termotivasi, gitu, kira-kira gitu ya. Jadi ada uangnya, uang santai gitu. Nah kalau itu kan uangnya harus bergulir, kita berpikir bagaimana uang itu punya manfaat lebih gitu. Itu sih Kang, ya keluarga kita kan nggak ya saya mah tetap aja jadi ngajar lah Kang, alhamdulillah dengan ngajar itu banyak silaturahminya Kang. Iya, masalah ya. Tapi cocok sih sebenarnya Kang Asep, setahu saya waktu SMA juga kan orangnya komunikatif ya, humoris. Jadi itu mungkin malah apa namanya, kebayang, saya bisa membayangkan suasananya itu menyenangkan kalau diajar sama Kang Asep kayaknya. Ya mudah-mudahan aja Kang Agus, karena saya punya prinsip kalau kuliah textbook mah sudah Anda baca sendiri juga bisa gitu kan ya. Tapi yang paling penting itu kan kita berdiskusi, berdialog bagaimana sebuah teori itu dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari, itu kan yang paling penting. Gitu. Saya selalu bilang misalnya manajemen itu dari SD sampai ujung dunia, sampai S3 sekalipun kan yang dikembangkan kan cuma teori Deming gitu kan ya. Quality improvement itu kan harus kita bicaranya PDCA gitu kan, plan, do, check, and action gitu kan, atau pakai teori ya, atau pakai teorinya Tere Poak gitu kan ya. Saya bilang cuma itu gitu kan ya. Nah, tapi gimana kedalaman ilmu, kedalaman praktek itu yang paling penting gitu kan ya. Bahkan saya selalu bilang ya, saya ingat betul gitu ya, waktu saya sebelum menikah itu kan saya waktu itu ngajarnya marketing gitu kan ya. Kebayang dong, ngajar marketing, kemudian ngajar kewirausahaan, terus mereka bilang, kamu mengambil risiko aja nggak mau gitu. Apa sih? Itu kamu menikah itu kan ngambil resiko gitu kan. Itu. Terus habis itu marketing diri sendiri. Marketing diri sendiri aja nggak bisa, kata saya. Emang kenapa? Ya kamu jual diri sendiri aja nggak bisa gitu kan ya. Gimana mau mempraktekkan kepada orang gitu. Ya, jadi ya alhamdulillah Kang Agus. Jadi ya mungkin kita kan semakin tua sekarang ya. Jadi ya alhamdulillah kan saya Kang Agus ya. Saya selalu ingat tuh Kang Agus itu kan orang yang sangat helpful lah ya gitu kan ya. Cuma kita ya kan kita sesama kan, kita itu temannya itu saya Kang Agus Ya, gitu ya. kan ya. Kang Yahya gitu kan. Eta deui gitu kan. Jadi ya memang kita tidak mungkin ya itu tadi Allah Subhanahu wa taala sudah menggariskan gitu kan ya. Ya saya selalu ingat tuh Kang Agus gitu kan ya.
zamannya SMA itu kan ya kita yang mungkin orang-orang borju gitu kan ya, orang-orang nih diem di pohon karet gitu kan ya. Kita mau olahraga teh gitu kan gitu kira-kira. Di perpustakaan. Di perpustakaan teh nggak jelas teh ditinggalin naon gitu kan ya. Gitu. Ya paling ke musola apalagi itu Kang Agus ya. Iya. Enggak, tapi saya ngelihat gini, terus terang aja saya bikin podcast ini beberapa teman SD belum ya, SMP, SMA. Jadi malah gini kan, sebenarnya kita itu tumbuh di tempat yang bermula sama ya, tapi ternyata kan berkembang dengan passionnya masing-masing, dengan takdirnya masing-masing, dan itu sebenarnya kan tidak bisa diperbandingkan gitu ya. Artinya saya juga mensyukuri lah pencapaian saya juga ya, walaupun misalnya kalau dibandingin ya masih jauh lah sama Kang Asep, tapi saya sebenarnya pengen belajar sebenarnya dari beberapa orang-orang yang memang tadi yang terlihat hebat tadi itu, dan kayaknya benang merahnya itu hampir sama loh, artinya kayak restu orang tua dan kesungguhan gitu orang-orang, dan itu jadi artinya kesuksesan itu bukan sesuatu yang mak kedundu kalau kata orang Jawa ya, tiba-tiba ujug-ujug gitu ya, itu tuh semua sesuatu yang harus darah, keringat, dan doa ya sebenarnya gitu. Kita kan ngelihatnya dari luar kayak Kang Asep ya enak banget gitu, tapi saya yakin juga kalau cerita dramanya juga banyak ya Kang Asep ya, artinya sampai pencapaian sampai sekarang itu apa yang dikorbankan, apa yang dikerjakan itu kan saya yakin juga banyak, dan itu saya berharap bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman yang dengar. Ya saya sih alhamdulillah Kang Agus, kan saya belajar teknik kimia itu kan belajar proses ya. Jadi kebayang dong Kang Agus ya, waktu saya kuliah di teknik kimia itu di lab itu dari pagi sampai sore cuma ngelihat air ya kan, destilasi itu Kang Agus. Kan kebayang ya, air destilasi jadi berapa mililiter per jam gitu kan ya, kebayang dong ya. Jadi nah itu kan sebetulnya makanya saya selalu bilang gitu kan ya, ya pasti restu orang tua itu nomor satu lah, nggak pokoknya mah sekaya apapun kalau nggak ada restu mah nggak nothing gitu kan. Makanya saya sekarang misalnya kita bicara tuh pokoknya mah sekarang mah duit penting mah gitu kan, duitnya naon cina ya kudu ngadoa gitu kan ya, kita kan religion banget gitu kan ya, tapi doa juga kalau nggak ada usaha ya nol gitu kan, gitu kan. Nah itu, nah setelah doa dan usaha bagus maka udahlah ikhlasin aja, apa yang diberikan sama Tuhan itu pasti yang terbaik, makanya disebut tawakal. Nah saya alhamdulillah Kang Agus gitu kan ya, mungkin tidak seperti Kiai Ridho ya. Kak Agus pernah dengar, pernah lihat, pernah itu ya, kan teman kita tuh ada yang Ustadz Ridho tuh yang dulu iya Puryodo ya. Nah itu saya ingat banget tuh Kang Ridho itu, saya ingat banget tuh dia makan Ustadz gitu kan ya. Kalau saya mah biasa, tapi kita menyelami gitu kan kehidupan ini memang seperti ini, kayak COVID gitu kan ya. Saya sekarang saya ingat betul Kang Agus, saya waktu itu bulan Maret itu diajakin disuruh bicara di PIP Kang Agus. Di PIP ngobrolin tentang UMI ya, ultramikro itu tadi gitu. Sama siapa? Gimana sih siapa? katanya? Saya waktu itu kita webinar, enggak webinar, langsung seminar di sana sebelum puncak-puncaknya itu, sebelum COVID itu. Nah, karena ditanya kan, jadi saya diminta gimana sih UMKM ke depan gitu ya waktu itu. Nah, saya bilang itu saat itu adalah UMKM itu yang terbaik sebetulnya dengan COVID itu. Karena apa? Karena import kan kebayang Kang Agus. Dulu tuh import kan nggak susah ya di Bendung ya. Tapi kan dengan COVID kan di Bendung ya boleh gitu kan. Jadi orang nggak boleh masukin barang. Maka saya bilang sebetulnya hari ini itu sebetulnya COVID-19 semua gitu kan. Eranya COVID-19. Apa sih COVID-19 itu? Artinya
kan kita punya challenging gitu kan ya. Hmm. Jadi makanya COVID-19 itu challenging, Challenging. opportunity. Jadi Oke. challenging, opportunity. Jadi setiap ada challenging pasti ada opportunity gitu kan ya. Nah Hmm. tapi sifatnya volatile gitu kan ya. Sebentar Hmm. aja kan gitu kan. Dari hidup kita juga sebentar. Nah gitu. Kemudian I-nya apa? Inovasi gitu. Kalau kita punya inovasi dikit kan bagus lah pasti Sob ya. Walaupun inovasi itu ada yang baik, ada yang tidak ini, tapi kelihatan beda dikit kan lumayan gitu kan. Nah ini ya makanya kita bilang COVID. Jadi dekade. Jadi dekadenya dekade seperti itu. Jadi semuanya dekade itu COVID itu challenging, opportunity, volatile, innovation decade. Nah satunya apa? 19 itu kita bicaranya one word and in one God in one word gitu kan. Jadi memang sekarang kita kan itu semua orang begitu ya. Kalau kita makan percayanya oke ya satu itu la ilaha illallah. Tapi kan di beberapa waktu kadang-kadang kita pokoknya mah kamu meninggal tuh karena COVID kan gitu kan. Padahal mah kan itu mah semua juga pasti meninggal. Nah kalau usahanya mau bagus itu sebetulnya kan kita pendekatan manajemen gitu kan ya. Itu ya. Jadi ada 9 pendekatan manajemen gitu kan. Jadi 9 pendekatan manajemen itu ya mulai dari market sampai kepada money gitu kan. Jadi 9 nantilah kapan-kapan kita ngobrol tentang 9M gitu kan. Ayo sebutin aja, sebutin sampai money-nya apa. Market. Saya tuh lupa lagi ya, harus diinikan. Jadi ada jadi mulai dari, jadi kita bicaranya mulai dari market gitu, market, kemudian method, kemudian mesin, kemudian ada MIS dan lain-lain. Dan sebetulnya mah itu metode lama Kang Agus gitu ya, cuma dikemas kembali. Jadi ketemulah istilah COVID-19 bisnis model gitu kira-kira gitu kan. Itu sih Kang Agus. Ya sekedik aya nama kedah diserat terus habis itu katanya ini gitu kan jadi trademark gitu kan, padahal kan itu aja Kang Agus. Iya, siap. Dulu misalnya ada VUCA, apa sih VUCA gitu kan ya, pokoknya sekarang mah VUCA, volatile gitu kan ya, uncertainty gitu kan ya, kan gitu kan, padahal mah eta kene gitu kan. Dan saya selalu bilang sama teman-teman bahwa pendekatan manajemen itu penting gitu kan ya, bahwa Islam itu kan memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa segala sesuatu itu kan harus direncanakan gitu kan ya. Tapi sebelum merencanakan sesuatu itu makanya kita doa gitu kan. Soalnya Kang Agus. Ya alhamdulillah ya Kang Agus. Kita dapat guru agama dulu yang cukup ya buat kita. Saya sebagai orang yang sedikit punya belajar agama dari awal, terus habis itu kita dibilangin kalau kan ada ayat yang mengatakan bahwa apa ya waktu itu kalau nggak sholat itu apa yang membedakan antara kita dengan non muslim itu karena tidak sholat gitu kan. Kufur Anda akan clear dah. Guru kita kan ada yang ngomong gitu ya Kang gitu kan. Atau misalnya teman-teman kita yang kekarek oge ngaji gitu kan disebut kufur mah udah kabur gitu kan. Ya alhamdulillah sih Kang Agus, makanya saya sampai hari ini menurutnya alhamdulillah bertemu dengan Kang Agus, bertemu dengan Yahya, ya teman-teman kita kan ada Kang Sony ya Kang Agus, Sony Salimnya tuh gitu kan ya. Sony di mana sih sekarang? Kang Sony itu sekarang jadi di Tirtawan ini Kang. Kalau Kang Heksan itu dia mah memang ahli fisika banget gitu kan. Dia juga jadi pengusaha. Dia waktu itu kan di Ericsson, habis itu pindah jadi pokoknya di Ericsson tawar segala macam, habis itu ya kuliah jadi pengusaha gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Saya mungkin ke ekonomi itu Kang Agus saya mau cerita sedikit. Waktu kelas 1 kita Kang Agus. Kan saya mungkin ekonominya bagus ya waktu itu nilai ekonominya. Tapi kan dibilangin kan sama dosen ekonomi saya lupa saya kalau ketemu tuh
Kalau ke SMA 2 itu saya ketemu beliau itu, didoain ke ibu merenya saya ke ekonomi teh kan gitu kan. Karena saya dibilangnya udah kamu mah ke ekonomi aja, safe gitu kan ya. Tapi Iya. kan kita tuh mah punya asa kumaha gitu ya, melebet ke Gengsi ekonomi ke atilu teh. A3 ya. Saya Padahal tuh malah mah mau sabua ke A4, terus mau ke A4 tapi malah nggak boleh sama orang. Cuman ternyata nggak berbakat ya nih. padahal kan alhamdulillah kan. Alhamdulillah gini tadinya Kak Agus sekolah mah boleh di mana saja. Iya, betul. Kemudian perjalanan hidup kita berbeda-beda ya. Tapi dah tuh Kang Agus nih saya mau udah meninggalkan dunia hitam. Ini juga saya juga mulai nih jenggot nih. Udah memutih. Tapi Kang Agus baru jenggotnya aja gitu kan. Karena ini Gitu. mengalami kebotakan ini. Makin tipis kata tukang cukur. Ah, ya Ya, Kang Asep, alhamdulillah kan. kayaknya kita cukupkan dulu ya. Nanti menggibahnya Siap. setelah saya habis rekamnya saya berhentiin ya. Nanti kita kita ngobrol-ngobrol nostalgia ya. Jadi kita tutup Amin. dulu Salah. apa namanya. Terima kasih Kang Asep. Mudah-mudahan tadi nanti ada 9M atau misalnya Kang Asep mau sharing apa-apa ya. Colek aja saya, kita ngobrol-ngobrol lagi karena sebenarnya harapan saya podcast saya itu bisa bermanfaat receh bagi kita, mungkin bisa menjadi koin berharga bagi orang lain. Apa yang kita bicarakan mungkin kita hanya bersilaturahmi, tapi bagi orang lain bisa menjadi inspirasi. Itu Kang Asepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.